Kelompok 3. Perjanjian Cuma-Cuma. Anggota kelompok yang pertama Bobi Triaji Kesuma, NPM 20520111801. Yang kedua Mesya Ardila Saptaputri, NPM 20120111036. Yang ketiga Ruli Purnama Yasmin Murad, NPM 20120111193. Pengertian perjanjian cuma-cuma. Di sini aku ingin menjelaskan apa itu perjanjian cuma-cuma. Menurut pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contohnya hibah, penitipan barang cuma-cuma, pinjam pakai cuma-cuma. Contohnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hutang piutang. Contoh kasus. Di sini aku akan memberikan satu contoh kasus yang dimana seorang Pak Dimas memiliki tanah dan bangunan toko di atasnya seluas 200 meter persegi, letaknya di Jalan Proklamasi nomor 21 Bandar Lampung. Dikarenakan beliau sudah tua dan tidak bisa mengurusi tokonya tersebut, maka Pak Dimas ini menghibahkan tanahnya beserta toko di atasnya tersebut kepada Pak Iqbal selaku partner bisnisnya. Dari kasus tersebut, bagaimana prosedur hibah yang benar serta proses peralihan tanahnya agar di kemudian hari tidak timbul permasalahannya. Pengertian hibah. Pengertian hibah. Menurut pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu persetujuan di mana si penghibah pada waktu hidupnya memberikan dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah. Unsur-unsur hibah. Unsur-unsur dalam hibah. Unsur-unsur dalam hibah itu ada perjanjian dalam hibah yang dimana pemberian dengan cuma-cuma. Pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamrih. Kemudian ada hibah tidak dapat ditarik kembali. Artinya ketika pemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak miliknya, maka harus ada penerimaan secara sukarela dari penerima hibah. Selain itu, harta hibah ini juga tidak dapat ditarik atau dikembalikan. Jadi harus ada persetujuan di antara pemberi hibah dan penerima hibah. Kemudian ada pemberian hibah harus dilakukan semasa hidup. Jadi proses hibah harus terjadi saat pemilik harta hibah masih hidup. Kemudian dalam proses peralihan atau pemindahan hak atas tanah karena hibah, pihak yang mengalihkan harus mempunyai hak dan kewenangan untuk memindahkan hak, di mana pihak yang menerima hak juga harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Syarat hibah. Syarat, prosedur, serta penyerahan dokumen yang wajib dilakukan oleh Pak Dimas kepada Pak Iqbal dalam pembuatan akta hibah di PPAT antara lain: pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya di atas materai. Kedua, fotokopi identitas pemohon atau penerima hak atau KTP atau KK serta kuasa apabila dikuasakan. Ketiga, sertifikat asli dari tanah yang dihibahkan. Keempat, akta hibah beserta pengantar dari PPAT. Kelima, izin memindai hak apabila dalam sertifikat atau keputusan dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang keenam, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Selanjutnya, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta. Yang ke-8, surat pernyataan tidak dalam sengketa. Yang ke-9, surat penguasaan fisik yang ditandatangani pemberi hibah dan dilegalisasi oleh notaris. Jika semua hal di atas sudah terpenuhi dan masing-masing pihak sudah memastikan bahwa tanah serta bangunan tidak dalam sengketa, maka akta hibah akan dibuatkan oleh pihak PPAT dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Prosedur peralihan hak di kantor pertanahan. Setelah hibah resmi dilakukan, serta telah ada akta hibah dan PPAT, maka Pak Iqbal sebagai penerima hibah harus mengurus proses peralihan tanah di kantor pertanahan, agar status dari tanah hibah tersebut menjadi hak miliknya.
Jika semua syarat dan prosedur di atas telah selesai dilakukan, maka proses hibah dan peralihan tanah dinyatakan sah secara hukum. Dengan ini, kemungkinan sengketa yang akan terjadi di kemudian hari dapat diminimalisir. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.